بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين، jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin ya, hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua yang Allah berikan kepada kita. Yang ini merupakan karunia terbesar setelah karunia iman dan Islam. Jadi kalau kita ditanya nikmat terbesar apa setelah nikmat iman dan Islam, yaitu nikmat kita menuntut ilmu, ya, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, mendalami ilmu agama ini. Ya, tidak ada kenikmatan yang lebih besar setelah kenikmatan iman dan Islam selain kenikmatan kita dapat mempelajari, mendalami agama ini, menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan hadis, ya, yang itu merupakan petunjuk, ya, pedoman bagi umat manusia semuanya. Ya. Al-Quran yang itu merupakan huda, ya, petunjuk, ya, ya. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, yang artinya semua yang disampaikannya itu merupakan, ya, isinya pesan, nasihat-nasihat, ya, faedah-faedah, pelajaran yang itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, ya, dalam membentuk kepribadian kita sebagai seorang hamba seutuhnya, ya, sebagai seorang manusia, ya, dari dulu sampai sekarang. Dan Al-Quranul Karim di antara metodenya di dalam menyampaikan pesan, faidah, nasihat, itu adalah dengan melalui kisah, yang dibawakan di dalamnya, atau Al-Quran membawakan banyak sekali kisah, baik itu yang berkenaan dengan sirah nabawiyah, perjalanan Nabi dan Rasul, juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara mereka dengan orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang kafir. Atau Al-Quran membawakan, ya, kisah dalam atau yang berkenaan dengan orang atau kelompok tertentu, seperti kisahnya Maryam, ya, Dzulqarnain, pemuda Al-Kahfi, gitu ya. Siapa lagi? Qarun, ya. Tentang apa namanya? Siapa? Luqman Al-Hakim, ya, yang kita pelajari saat ini. Termasuk juga, ya, tentang tentara bergajah, ya, termasuk orang-orang yang dilemparkan ke dalam parit, ya, parit api.
dan kisah-kisah lainnya. Yang ini kalau kita ikuti, ya, kita pelajari, itu akan tidak hanya dapat menambah keilmuan kita, tidak hanya dapat menambah pengetahuan kita, tapi yang paling penting adalah dapat menambah keimanan kita. Ya, keimanan kita semakin teguh, kokoh, ya, di dalam jiwa kita. Dan pelajaran yang ada itu akan dapat kita jadikan pedoman dalam hidup kita, pegangan supaya kita lebih kuat, supaya kita lebih, ya, bisa menjalani kehidupan ini sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua ilmu yang kita pelajari, ya, Al-Qur'an yang kita pelajari. Ini adalah kebaikan yang besar, nikmat yang besar, ya, kepada kita. Dan kesempatan ini mahal. Kalau diuangkan tidak ada yang mampu membelinya. Sekaya apapun orang tersebut, itu tidak bisa menebus, ya, membayar kesempatan kita yang Allah berikan kepada kita ini, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menuntut ilmu. Ya, karena betapa banyak orang yang memiliki harta tapi dia tidak punya kesempatan, sibuk dengan dunianya. Jadi kesempatan yang Allah berikan, yang masih Allah berikan kepada kita ini, selain merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ini juga merupakan murni karena taufiknya, karena pilihannya, bukan karena semata-mata kehendak kita atau kemauan kita, tidak. Ya. Apa yang menunjukkan bahwa kesempatan kita mempelajari ilmu, ya, mempelajari Al-Quran, hadis, ya, mendalami agama ini, itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihan Allah, bukan karena pilihan kita. Ya. Sama sekali bukan karena jarak yang menjadikan kita ini memiliki kesempatan itu, mendapatkan kesempatan itu. Karena betapa banyak orang yang jaraknya lebih jauh tapi dia justru yang mendapatkan kesempatan. Sedangkan orang yang jaraknya dekat tidak memiliki kesempatan. Ya kan? Untuk mendatangi ilmu. Ya. Betapa banyak orang yang jauh mungkin hubungannya dengan sumber ilmu. Ya. Dengan seorang alim, tetapi dia, ya, jarak itu tidak menjadi penghalang dia untuk apa? Meraih ilmu dari sumbernya, ya, dari para ulamanya. Betapa banyak orang yang tempatnya, tinggalnya nun jauh, ya, tetapi dia bisa mendekat kepada sumber ilmu. Ya. Jadi bukan jarak, tempat atau hubungan antara seseorang itu dengan sumber ilmunya, tetapi itu semata-mata karena pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita betul-betul sadari bahwa, ya, kesempatan menuntut ilmu, kesempatan untuk mengkaji Al-Quran, As-Sunnah, itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata. Karena pilihannya, karena Allah menginginkan kebaikan atas diri kita. Maka sadarilah hal itu, ya, bukan karena kita nganggur, bukan karena kita punya waktu luang, bukan karena kita ini menyempatkan gitu, ya, menyempatkan, tidak. Ya. Memang dari diri kita harus ada, ya, harus kita luangkan waktunya, harus kita sempatkan, harus kita perjuangkan, usahakan. Jadi ada usaha yang dikerahkan memang, tapi bukan semata-mata karena itu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Allah menginginkan kebaikan atas diri kita. Sadari akan hal itu supaya kita bisa lebih bersyukur, mensyukuri nikmat ini, karena itulah yang menjadi faedah dari apa? Hikmah yang diberikan kepada Luqman sehingga beliau dikenal dengan Al-Hakim. Ya, itu kan faedah terakhir tentang masalah apa? Syukur. Ya. Justru dengan syukur itu manfaatnya, maslahatnya akan kembali kepada diri kita, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini kami ingatkan agar kita sadar
bahwa dengan kita menuntut ilmu, dengan kita mensyukuri ya, nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa menuntut ilmu ini, ya, bisa mengkaji Al-Quran, Sunnah ini, itu semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, ya, atau usaha kita semata, tapi hanya karena Allah mudahkan saja langkah kita, ya kan? Bukan karena jarak kita, ya, dengan tempat yang menjadi majelis ilmu, bukan karena kedekatan hubungan kita dengan sumber ilmu atau seorang alim yang menyampaikan ilmu, bukan, ya, sama sekali bukan itu. Karena Allah sayang kepada kita, Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Cukuplah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka dia akan difahamkan agama. Dia akan dimudahkan langkahnya untuk menghadiri majelis ilmu. Dia akan didekatkan dengan sumber ilmu, dengan para ulama rabbani. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisah-kisah di dalam Al-Qur'an itu syarat dengan, ya, pelajaran, nasihat. Baik itu secara tersurat maupun tersirat. Karena memang di dalam menyampaikan pelajaran, nasihat itu ya memang tidak harus selalu disampaikan dengan jelas, gamblang gitu ya. Mungkin dalam metode khutbah, ceramah gitu ya. Terkadang nasihat itu disampaikan atau pelajaran itu diberikan melalui kisah, yang kisah tersebut perlu perenungan yang lebih mendalam supaya dapat mengena ke hati dan pikiran kita. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kisah dan cerita yang ada dalam Al-Qur'an itu hak. Ya. Benar adanya. Hak itu realita. Bukan fiksi, ya. Sekali-sekali Al-Qur'an bukan fiksi. Itu cerita nyata. Ya, kisah nyata. Bahkan bisa dipastikan dengan penuh keyakinan dan keimanan kita bahwa kisah yang ada dalam Al-Quran itu tidak ada pengurangan ataupun penambahan. Tidak ada bumbunya gitu loh. Tidak dibumbu-bumbui, kan beda kalau umpamanya kita yang cerita. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan, tidak ada pengurangan maupun penambahan, tidak dibumbu-bumbui. Real adanya demikian. Walaupun itu kisah terdahulu yang mungkin orang tidak mungkin bisa menelusurinya, tapi itu hak adanya. Dan itu yang harus kita yakini terhadap apa? Kisah-kisah di dalam Al-Quran. Ya. Karena bagaimana mungkin pelajaran itu dapat kita raih, hikmah itu dapat kita petik dari kisah tersebut kalau kisah itu adalah kisah dusta, ya, cerita dusta atau kisah fiktif belaka. Kita tidak mungkin bisa mengambil pelajaran, memetik hikmah dari kisah tersebut kalau kisah itu sumbernya apa? Dusta, ya. Tidak ada sumbernya gitu ya. Ya. Sekali lagi kata Allah, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq dalam surat Al-Kahfi, ya, ayat 13. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan hak, dengan benar. Dan itu yang harus kita yakini. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sungguh ini adalah kisah yang benar dan tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Dan sesungguhnya Allah itu dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala, ya, maha suci, ya, dari sifat dusta, sehingga mustahil, sangat tidak mungkin
Allah Azza wa Jalla itu membawakan kisah-kisah yang dusta, kisah-kisah yang tidak terjadi atau fiktif, belaka, tidak mungkin, sangat tidak mungkin, mustahil. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan semua kejadian ya yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala membawakan suatu kisah di dalam Al-Qur'an, berarti kisah itu pasti benar adanya. Sebagai seorang muslim tidak boleh ragu sedikit pun ya akan kisah yang dibawakan di dalam Al-Qur'an. Kisah itu benar adanya dan itu diceritakan berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang luas ya. Dan kisah di dalam Al-Qur'an itu sebaik-baik kisah. Sebenarnya mohon maaf ya, kita ini sudah sebenarnya tidak butuh lagi kisah untuk kita dapat ambil pelajaran ya. Cukup dengan kisah yang ada di dalam Al-Qur'an saja itu sudah cukup. Bahkan lebih, bahkan kalau kita baca kisahnya semua itu kadang waktu kita habis. Tidak cukup untuk apa? Menelaah, membaca kisah-kisah tersebut secara mendalam. Seakan-akan ya kita tidak butuh kisah lagi ya. Kisah-kisah khurafat, kisah-kisah apa untuk membangkitkan keimanan kita, menambah keilmuan kita, tidak cukup. Sudah, kita tidak butuh. Cukup dengan apa? Kisah dalam Al-Quran saja kita apa? Tidak selesai, tidak khatam membacanya. Begitu. Dan kisah-kisah itu adalah kisah yang terbaik. Kisah dalam Al-Quran itu adalah kisah-kisah terbaik. Yang itu Allah nyatakan di dalam surat Yusuf. Ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami kisahkan kepadamu kisah yang terbaik. Kisah apa? Ahsanal qasas. Kisah terbaik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu. Ya. Dalam menafsirkan ayat tersebut, ayat ketiga itu dari surat Yusuf ya. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan apa? Kenapa kisah dalam Al-Quran itu adalah kisah yang terbaik? Hal itu dikarenakan kisah-kisah dalam Al-Quran itu kisah yang benar, kisah yang hak adanya, benar adanya. Kalimat-kalimatnya itu terangkai dengan begitu indahnya, dengan sangat baik. Dan makna-makna yang terkandung di dalamnya itu begitu luas ya, begitu mendalam, sangat indah, begitu indah kata Syekh Sa'di rahimahullah. Oleh karena itu, kalau kisah-kisah dalam Al-Quran ini adalah kisah terbaik, pasti itu juga adalah kisah yang paling bermanfaat ya. Makanya ya, seakan-akan gitu ya, seakan-akan kita tidak butuh lagi kisah-kisah di luar Al-Quran. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang meyakini bahwa semua kisah-kisah di dalam Al-Qur'an yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu benar adanya, itu kisah yang nyata, maka insya Allah kisah-kisah tersebut akan dapat memberikan pengaruh yang besar ya pada diri kita masing-masing, pada perbaikan diri kita ya. Betul-betul akan bisa menaikkan ya kualitas diri kita, akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dibarengi dengan apa? Keyakinan tadi. Ya, keyakinan bahwa kisah dalam Al-Qur'an itu hak, benar adanya, dan itu adalah kisah yang terbaik. Ya. Yang seakan-akan kita tidak butuh kisah lagi dari selain Al-Qur'an. Ya, sebagai ya, seorang manusia ya, yang kita ini masih manusia, kalau diceritain itu senang gitu ya. Secara tabiat itu kalau diceritain itu apa? Senang ya, kita akan merasa senang kalau apa? Diceritain. Sebagaimana anak-anak itu ya, anak-anak kita itu kalau umpamanya dikisahin itu merasa senang ya. Jadi terkadang sebagai orang tua itu tidak selalu di dalam mengajarkan pelajaran hidupnya itu langsung apa? To the point ya, seperti ceramah gitu, enggak. Kadang melalui apa?
Kisah-kisah hidup yang ada. Melalui kisah. Dan betapa banyak orang tua termasuk saya di dalamnya gitu ya. Kadang lupa akan hal ini. Bahwa di dalam menyampaikan pesan, nasihat, pelajaran hidup yang kita ajarkan kepada anak kita itu sangat efektif kalau umpamanya kita sampaikan dalam apa? Bentuk kisah. Karena secara tabiat tipikal kita itu suka kalau umpamanya diceritain gitu ya. Daripada diceramahin gitu ya. Seperti itu. Dan sebagian besar isi Al-Quran, sepertiganya dari Al-Quran itu apa? Kisah-kisah. Ya. Makanya ya semoga tidak salah ya kita mendalami Al-Quran. Ya, ini juga melalui dengan kisah ini. Faedah-faedah mustambatah, ya, fawaid mustambatah. Ya, min qissati Luqman Al-Hakim itu betul-betul bisa kita raih ya, faedah-faedah yang ada dalam. Nah, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan awal ya, karena ini kita ngawali lagi gitu ya. Setelah libur cukup panjang. Libur terus ya. Ini ngaji atau ngaji kok libur gitu ya. Ya. Jadi saking pentingnya kisah ini, Rasulullah SAW pun diperintahkan untuk apa? Menyampaikan, ya, menceritakan kepada umat manusia itu semua kisah yang diketahuinya, agar menjadi bahan perenungan dan agar dapat diambil pelajaran darinya. Ya. Dan memang demikianlah para nabi dan para dai, gitu ya. Sejak zaman dahulu sampai sekarang itu ya berkisah gitu ya, menyampaikan apa? Kisah tersebut. Makanya ini menjadi inspirasi juga bagi para penyeru agama ini. Mereka sekaligus sebagai seorang dai ya, seorang ustadz, tapi juga apa? Pengkisah gitu ya. Ada yang bukan pendongeng ya. Kalau dongeng itu kan bualan ya, mendongeng gitu ya. Konotasinya kalau dongeng itu kan apa? Dibuat-buat ya, khurafat itu ya. Tapi apa? Pengkisah gitu ya. Ada yang apa? Menekuni apa? Jadi metodenya itu sebagai apa? Seorang apa? Pengkisah. Dan itu memang teladannya adalah apa? Baik jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan kenapa ya, di dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah. Telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, ada sekitar 3 alasan. Ada 3 alasan ya. Kenapa banyak kisah di dalam Al-Quran ya? Apa hikmah kisah-kisah di dalam Al-Quran? Kenapa Al-Quran banyak kisahnya gitu ya? Yang pertama, masih ingat ya, itu sebagai penjelasan. Allah ingin menjelaskan kepada kita ya, hikmah dalam kandungan tersebut. Apa hikmah yang terdapat dalam kisah tersebut ya. Kemudian hikmah lainnya adalah menjelaskan keadilan Allah. Melalui ya kisah-kisah tersebut Allah ingin menjelaskan ya akan kemahaadilannya, di mana orang-orang yang mendustakannya akan dihukum. Ya. Dan orang-orang yang teguh sabar di dalam agamanya, maka dia akan ditolong olehnya. Ya, akan diberikan balasan yang setimpal. Dan yang ketiga, hikmah kisah di dalam Al-Quran itu adalah menjelaskan, menerangkan kepada kita akan karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar. Ya. Berupa ya tadi apa? Pahala keselamatan kepada orang yang beriman. Dan kalau boleh
ya ditambahkan di sini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa hikmah daripada kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu supaya dapat dijadikan motivasi. Jadi yang keempat apa jamaah? Kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu dapat dijadikan sebagai motivasi bagi kaum mukminin agar senantiasa teguh, tegar dan sabar di atas keimanan. Dalam keimanan. Bahkan kisah-kisah tersebut ya bisa dijadikan sebagai pelecut semangat bertambahnya keimanan saat mereka ya tahu kalau ada pendahulunya dari kaum mukminin yang mereka itu telah selamat, mereka itu telah dimenangkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat mereka itu mempertahankan keimanan mereka. Dan yang keenam ya. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu dijadikan sebagai peringatan bagi orang-orang kafir akan akibat yang buruk bagi mereka, apa yang akan didapatkan jika mereka terus-menerus ya dalam kekafirannya. Kemudian yang ketujuh, kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu disampaikan dalam rangka untuk mengokohkan dan mengukuhkan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Ini untuk menetapkan, ya, mengukuhkan gitu ya, kebenaran akan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kita tahu bahwa kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, berita tentang umat-umat terdahulu, itu kan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika Rasulullah SAW menyampaikan kisah tersebut, ya, maka itu pada dasarnya menunjukkan akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Benar-benar itu datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebab kisah-kisah umat terdahulu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Rasulullah SAW bisa menyampaikan hal itu, berarti ini menunjukkan bahwa apa? Risalah yang dibawa oleh Nabi SAW itu benar juga adanya. Ya, sekiranya itu ya yang bisa menjadi hikmah atau urgensi daripada kisah-kisah dalam Al-Quran yang sudah seharusnya kita semua ya berusaha untuk mengambil pelajaran darinya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kisah Luqman Al-Hakim itu syarat dengan faedah pelajaran di dalamnya. Dan telah kita ambil sekitar 5 atau 6 ya. 6 faidah. Terakhir membahas tentang apa jamaah? Faidah yang ke-5, ke-6. Coba dilihat lagi al-faidah. Oh, dari faidah ketiga ya. Pertemuan terakhir kita membahas tentang apa? Faidah ketiga, keempat, kelima dan keenam. Yaitu tentang urgensi pentingnya mensyukuri nikmat Allah. Dan betapa besarnya pengaruh syukur tersebut di dalam langgengnya nikmat tersebut dan bertambahnya nikmat tersebut, berkembang nikmat tersebut. Ya, jadi pentingnya mensyukuri nikmat Allah dan besarnya pengaruh syukur tersebut di dalam melanggengkan, mendawamkan, mengembangkan serta menambah nikmat tersebut. Gitu ya. Karena itulah yang menjadi hikmah ya, walaqad ataina Luqmanal hikmata apa? Anishkur lillah, syukur. Ya. Syukurullah, mensyukuri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang ada. Dan mensyukuri nikmat Allah itu yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Ya.
Jadi kata-kata anishkur lillah, hendaknya kau bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah, itu mensyukurinya dengan apa? Mensyukurinya dengan hati, lisan dan anggota badan. Itulah syukur yang sesungguhnya. Kemudian yang kelima, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu apa jemaah? Sama sekali tidak bahwa syukurnya orang yang bersyukur itu sama sekali tidak memberi manfaat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kufurnya orang-orang kafir itu sama sekali tidak membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terakhir kita bahas kalau salahnya. Bahwa kesyukurannya orang yang bersyukur itu sama sekali itu tidak menambah manfaat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kufurnya orang-orang yang kafir itu sama sekali tidak membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketaatan orang yang taat itu sama sekali tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan maksiatnya orang yang bermaksiat itu tidak mengurangi keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kan disebutkan, termasuk di dalam surat Luqman ini kan dalilnya, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya atau pada dasarnya ia bersyukur untuk dirinya. Jadi bersyukur itu sebenarnya untuk siapa? Untuk dirinya. Bukan sama sekali itu akan berpengaruh kepada keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak. Justru kalau dia bersyukur, maka bersyukurnya itu untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Kalau tidak bersyukur, maka mara bahayanya atau akibatnya akan dirasakan sendiri, gitu ya. Maka di sini diancam oleh Allah Subhanahu fa innallaha fa innallaha ghaniyyun hamid. Ghani itu artinya apa? Sesungguhnya Allah itu maha kaya, artinya tidak butuh. Jadi pada dasarnya Allah tidak butuh akan kesyukuran kita, dan Allah sama sekali tidak terpengaruh dengan kekufuran kita. Kalau kita bersyukur, maka syukurnya itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita kufur, akibatnya akan kita rasakan sendiri. Dan Allah selain maha ghani, maha kaya, tidak butuh dengan selainnya. Allah juga maha terpuji. Makanya dalam sebuah hadis qudsi dari Abu Dzar Al-Ghifari dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, fima yaruhi an rabbih. Dalam hadis qudsi itu disebutkan kata Allah berfirman ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, seandainya kalian orang-orang yang paling awal sampai yang paling akhir dari kalian, gitu ya, dari golongan manusianya maupun jinnya, mereka itu semuanya berada pada atau menjadi seperti orang yang atqa qalbi rajulin wahidin minkum, jadi orang yang hatinya paling bertakwa di antara kalian sekalipun. Maka kata Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu sama sekali hal tersebut tidak akan dapat menambah sedikit pun kekuasaanku, gitu ya. Pada kekuasaanmu itu, kata Allah, sama sekali. Kalau semuanya menjadi orang yang paling bertakwa sekalipun, dari orang
semuanya itu, dari golongan manusia dan jinnya sekalipun, itu sama sekali tidak akan dapat menambah apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Sebagaimana law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin min wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kalaulah sekiranya orang-orang yang paling awal dan paling akhir di antara kalian, ya, berarti termasuk juga siapa? Golongan dari golongan manusia dan jinnya sekalipun, ya, semuanya menjadi seperti orang yang memiliki hati yang paling berdosa, paling kejam sekalipun gitu ya, paling keji sekalipun, itu sama sekali tidak dapat mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu tadi apa? Fahuwa subhanahu wa ta'ala la tanfa'uhu ta'atu man ata' wa la tadurruhu ma'siyatu man asah. Ya, ketaatan orang yang taat kepada Allah itu sama sekali tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kepada Allah, dan perbuatan dosa atau maksiat orang yang berbuat maksiat itu juga sama sekali tidak akan dapat membahayakan sedikit pun, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Al-Isra ayat 15 Allah berfirman apa? Man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang berbuat itu sesuai dengan petunjuk hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu ya untuk keselamatan dirinya. Untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tersesat, ya, maka sesungguhnya dia tersesat, ya, darinya apa? Dirinya sendiri. Fa inna ma yadhillu 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha ghani, yang maha kaya, yang maha hamid, yang maha terpuji. Ya. Justru kita ini yang apa? Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kita. Ya, jangan dibalik-balik ya. Jangan dibalik-balik ya, seakan-akan kalau kita beribadah itu Allah yang butuh sama kita. Enggak, justru kita yang butuh yang ibadah ini. Ya. Allah sama sekali tidak butuh, ya, dari ibadah kita. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'ullah. Kemudian dari faedah yang lainnya juga yang telah kita pelajari bahwa dampak dari sikap syukur kita, ya, sikap syukur seorang hamba kepada Allah, ya, terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, dampaknya atau manfaatnya itu akan kembali kepada hamba itu sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru nafsihi. Itu faedah yang keenam kurang lebih sama. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk ke al-faidatus sabi'ah. Faedah yang ketujuh. Ya, silakan bisa diikuti. Kitabnya kayaknya habis ya. Ya, berarti harus dicetak lagi. Tidak apa-apa. Jadi kalau panitia kajian atau tamir itu nyetak kitab, ya, berarti artinya kitabnya bermanfaat, ya, tidak tersisa. Ya. Atau mungkin disimpan mungkin ya kitabnya, ya, disimpan, ya, dikoleksi. Ya. Semoga bermanfaat gitu ya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Sekali lagi yang berdonasi gitu ya, yang nafahkan hartanya untuk, ya, insya Allah bermanfaat dan udah dicatat oleh Allah SWT gitu ya. Jadi kalau mbaknya dirak habis ya dicetak lagi gitu, sama kayak mushaf ini kan ya, itu yang mewakafkan mushaf yang ini, ya, selama dia niatnya ya benar ya, insya Allah ya, ketika habis eksemplarnya ya cetak lagi gitu ya. Ya, semoga harapannya apa? Kitab tersebut bermanfaat bagi jamaah sekalian. Al-imanu bi kamali ghina Allahil mutlaq min kulli wajhin wa iftiqaril ibadi ilaihi min kulli wajhin. Keimanan kita akan kesempurnaan dan kemahakayaan Allah itu dari segala sisi. Sebagaimana iftiqar, butuhnya para hamba kepada Allah Subhanahu wa taala juga dari berbagai sisi. Ya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ya, barang siapa yang tidak bersyukur,
Barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Nu'minu bi anna Allaha ghaniyyun wal ghaniyyu ismun min asma'illahil husna. Kita beriman kepada Allah. Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ghani. Apa tadi artinya? Maha kaya. Dan Al-Ghani itu adalah salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Al-Ghani itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling bagus asma, termasuk di antara asmaullahil husna. Ismullahi al-hasan, al-husna ya. Ismun min asma'illahil husna. Wa mutadamminun liwasfihi subhanahu wa ta'ala bil ghina. Dan nama tersebut ya terkandung di dalamnya sifatnya, yang mana sifatnya Allah itu subhanahu wa ta'ala itu memiliki kekayaan. Ya, wa huwa jalla wa ala ghaniyyun an ibadihi wa jami'i makhluqatihi min kulli wajhin. Dan Allah azza wa jalla itu sama sekali tidak butuh kepada hamba-hambanya dan seluruh makhluknya dari berbagai sisinya. Sementara wa ibaduhu wa jami'u makhluqatihi fuqara'un ilaihi min kulli wajhin. Para hambanya dan seluruh makhluknya itu sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai sisi. Wa nahnu nu'minu bi anna rabbana subhanahu wa ta'ala al-ghani mustawin ala arshihi ba'inun min khalqihi. Dan kita beriman, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb kita itu ghani, maha kaya, bersemayam di atas arsy-Nya dan terpisah dengan makhluknya. Kama akhbara huwa bidzalika fi kitabih Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, thumma istawa 'ala al-'arsy. Sebagaimana yang Allah kabarkan, yang Allah beritahukan di dalam kitabnya ya, akan zatnya yang bersemayam di atas arsy-Nya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman itu bersemayam di atas arsy-Nya. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Wa nu'minu fil waqti nafsi annahu subhanahu wa ta'ala ghaniyyun 'anil 'arsy wa 'amma dunah. Bersamaan dengan itu atau dalam waktu yang sama, kita juga mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla itu tidak butuh arsy-Nya. Sekali lagi, kalau ya, jadi jangan dibawa jadi apa zat Allah itu kepada apa pikiran atau akal kita yang terbatas, gitu kan? Kan ada orang mengatakan kalau Allah bersemayam di atas arsy berarti Allah butuh arsy. Jadi itu secara tidak langsung menyamakan Allah dengan apa? Makhluknya. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy itu sama sekali bukan karena Allah butuh akan arsy. Jadi wa nu'minu fil waqti nafsi. Jadi dalam waktu yang bersamaan ya, bersamaan dengan itu kita juga mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh akan arsy-Nya. Allah bersemayam di atas arsy. Tapi bukan berarti apa Allah butuh apa? Arsy. Ya. Dan seluruh makhluknya itu berada di bawahnya. Ya, sebaliknya seluruh makhluk wa annal makhluqat kullaha al-'arsy wa madunahu faqiratun ila Allah. Seluruh makhluk ya, termasuk dalamnya arsy dan apa-apa yang ada di bawahnya itu sangat-sangat membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surat Fatir, Inna Allaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah itu menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap. Wa la in zalata, dan sungguh jika keduanya lenyap pun tidak ada seorang pun yang dapat menahannya atau menahan keduanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya dialah zat yang maha penyantun lagi maha pengampun. Fahuwal mumsiku lil arsy wal mumsiku lis samawat wal mumsiku lil ard wal makhluqatu kulluha qa'imatun bi iqamati Allah tabaraka wa ta'ala laha la ghina laha 'anillahi tarfata 'ain. Allah lah yang menahan arsy, yang menahan langit-langit dan menahan bumi.
Seluruh makhluknya berdiri di atas usahanya Allah Azza wa Jalla. Seluruhnya tidak bisa merasakan, ya, tidak ada sesuatu pun, seorang pun yang tidak butuh kepada Allah, meskipun hanya sekejap mata. Walaupun sekejap mata itu semuanya butuh kepada Allah. Ya. Inilah faedah yang ke-7 yang dengannya ya kita tutup ya. Ini masih pemanasan dulu ya. Ini faedah ke-7 itu luar biasa. Ya, menyadarkan akan ketidakbutuhan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Bahkan atas arsy yang Allah bersemayam di dalamnya. Sama sekali Allah tidak butuh. Justru kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seluruh makhluknya ini bahkan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sekejap mata. Ya. Makanya dalam dalam zikir pagi dan petang kita menyatakan apa? Gimana? Zikirnya, ucapannya gimana? Ya, Allahumma fatir as-samawati wal alim wal ghaibi wasyahada rabb kulli syai'in wa malika. Terus asyhadu an la ilaha illa. Terus sudah. Ya. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li shani kullahu ila nafsi tarfat ain. Nah, yang itu wala takilni ila nafsi tarfat ain. Itu kan? Jangan engkau serahkan urusanku kepada diriku walaupun sekejap mata. Ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa kita ini untuk ngurus diri kita saja tidak mampu. Kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala walaupun urusan sekecil apapun. Walaupun urusan yang kami sampaikan dulu sebelumnya, buka mata gitu ya, gitu. Buka mata atau bahkan melangkahkan kaki kita, itu sama sekali, ya, kita butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama sekali kita tidak bisa mengandalkan kehebatan diri kita, kesehatan diri kita, luangnya waktu kita, sama sekali bukan. Itu semuanya adalah taufik dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Demikian. Ya, mudah-mudahan ya bermanfaat. Kita tutup. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, karena sering libur ya. Jadi ya, mohon maaf itu di luar batas dan kemampuan kita ya, di luar ya, kendali kita sama sekali. Ya, semoga kita nanti bisa istiqamah. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kesehatan kepada kita, ya, kesempatan ini Allah senantiasa berikan kepada kita sampai akhir hayat kita. Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya dalam keadaan tetap terus ya memperdalam agamanya, ya mengkaji kitab sucinya dan sunnah rasulnya. Ya, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.